nggak ada yang mau datengin yang namanya beatbox di kota Jember tuh nggak ada. Stop gibah, start beatbox gitu. Iya. Dan mereka tuh orang kulit hitam itu nyiptain musik dengan mulut mereka sendiri. Oke, selamat datang kembali di Horizon Talks episode kedua. Kali ini aku kedatangan teman dari Beatbox. Ini dia jauh-jauh dari rumahnya ke sini. Anjir, jauh-jauh dong. Kayak di mana gitu. Terima kasih udah nyempatin ke sini. Oke. Ini dia Agung dari mana tadi, Gung? Dari rumah Dari sih. rumah, Dari ya? rumah, Oke. dari rumah sih. Pulang kantor dari rumah dulu baru ke sini. Baru ke sini, sempat istirahat kan? Iya, benar. Oke, perkenalan diri dong, Gung. Siapa, Gung? Oke, nama panggilan aja lah ya. Nama panggilan. Agung, pasti panggil Agung. Kalau nama lengkap sih Agung Atmojo, tapi jarang sih yang bilang sampai harus. Lengkap. Tapi yang paling sering Pak Tri, ada ya gitu. Pak Tri, serius? Ada serius. Oh. Ada yang bilang Pak Tri gitu, karena mungkin orang lebih condong sering Nama nama depan. sih ya. Betul, Mikirnya oh mungkin namanya Pak Tri gitu, sedangkan aku lebih sukanya panggil Agung gitu. Oke. Itu Ini sih. dia. Jadi ceritanya ini Agung teman SMA aku, teman SMP juga ya, Gung ya. SMP lah. SMP ya, dari Iya, SMP kita. Dari SMP. SMP, SMA, terus kuliah udah pisah. Habis itu ketemu di skena hip hop ini. Jadi Benar. aku juga b-boy, dia beatbox, isi beatbox gitu. Jadi ini episode kedua ini aku mencoba ngadirin buat musiknya. Kemarin kan sudah ada Sena Munza sebagai rapper, terus ini apa ya, bisa dibilang musik kali ya, beatbox ya gitu. Nah pertanyaannya, Gung masih beatbox nggak selama pandemi ini? Selama pandemi Dibilang masih nggak kayak dulu sih ya. Nggak Mungkin kayak dulu ya. udah beda zaman mungkin ya. Udah beda zaman. Di sisi lain juga fokusnya udah beda gitu, dan tahu lo sendiri lah, namanya hobi itu kan nggak harus ngelihat kapannya juga ya. Kita harus ya mau kapanpun ya itu udah dari hobi gitu loh. hobi kapanpun berarti ya. Kapanpun udah nggak ngelihat masih nggak apa gimana, nggak. Kalau bilang masih ya masih, cuman kalau dibilang kayak manggung kayak ikut acara hip hop kayak atau gimana tuh udah bener-bener clear sama sekali sih selama pandemi ini ya. sama pandemi. Cuman kemarin sempet ngadain acara, itu pun bisa dibilang cuman paling cuman orang-orang dekat-dekat doang, daerah-daerah sekitar doang lah. Kayak gitu aja sih. Sempat ngadain ya. Sempat ngadain. Ya meskipun antusiasmenya juga lumayan bagus. Lumayan bagus. Lumayan bagus meskipun dalam keadaan pandemi loh ya. Ya sempat banyak kekhawatiran kita takutnya sama Satgas PP. COVID. Iya, sama Covid sempet. Karena kan kita kumpul-kumpul tuh, dibilang kumpul-kumpul satu. Tapi malam kan? Malam. Untungnya sih nggak masalah waktu itu. Untungnya masih nggak masalah. Oke, jadi selama pandemi sempet ngadain acara ya, meskipun nggak rutin, mungkin setiap bulan atau 3 bulan sekali gitu ya. Oke. Bener. Nah, setiap pelaku hip hop kan biasanya ada AKA-nya atau sebutannya atau S non S-nya. Nah, kalau Agung sendiri ini ada sebutannya nggak di beatbox? Nggak ada sih. Nggak ada, tetap ya? Masih tetap Agung, karena memang satu, aku tuh bukan orang yang kan kalau di beatboxer lain tuh ada ya. Iya. Nama aslinya siapa, Budi atau apa gitu. Ada yang bilang bi apalah, atau mungkin bibit lah, apa gimana sih kan ada yang gitu. Ada namanya pun Budi tapi bibit gitu loh, bibit atau mungkin apa. Oh, bibit. Beatnya Oke. gitu, bukan gitu, bibit atau mungkin apa. Kayak salah satu teman aku yang founder juga dari Beatbox, Jember Beatbox, kayak Audi tuh Odi gitu, Odi BX. Oh, Nah, dia tuh oke. kalau nama panggungnya nama Odi BX gitu loh. Tapi cuman nggak penting-penting amat sih di scene Indonesia lah ya, di scene Indonesia. Cuman kalau di luar negeri itu bisa dibilang penting banget.
Kalau yang namanya kalau menurut sudut pandanganmu ya. itu penting banget. Penting banget. Kalau Jadi, di luar ya. Kalau di luar tuh penting banget. Jadi kalau di sini sih nggak terlalu banyak lah ya. Mungkin yang orang-orang beatbox tahu kayak Nio atau mungkin siapa lah yang paling di sini Nio gitu. Atau mungkin yang paling deket ini temen namanya Given, dia tuh mana ya, Situbondo atau Bondowoso gitu. Ya itu ya pakai nama-nama kayak gitulah gitu loh. Itu meskipun namanya bukan nama asli aslinya. gitu loh. Cuman kita taunya kayak gitu. Tapi kamu tetap teguh sama nama Agung ya. Iyalah, biar orang tahu juga sih. Oh, kayak gitu. Oke. Ya udah kalau panggilannya Agung ya Agung gitu aja. Bener-bener. Karena nggak terlalu penting. Ya, bukan Agung BX gitu kadang-kadang. Oh, tapi di nomor WhatsAppku kamu tak namai Agung BX loh, Bang. Serius. Iya, ya nggak apa-apa kan? Iya, nggak masalah juga sih, itu kan known lah ya. Bisa bilang itu kan AKA-nya gitu, atau mungkin hanya biar orang tuh tahu kalau dari beatbox gitulah ya. Bisa bilang kayak gitu. Tapi bisa dibilang itu ada pride. Kadang-kadang AKA itu bisa jadi pride. Bisa banget malah. Kebanyakan teman-teman aku jadi AKA itu udah dibilang kayak pride. Mereka udah ngebawa nama ini biar lebih keren gitu. Cuma buat aku sendiri pribadi, AKA itu nggak ada apa-apanya lah. Maksudnya kalau udah orang tahu namanya itu ya itu lah. Dari sudut pandang aku sih kayak gitu. Ya. Tapi mungkin kalau buat orang lain AKA itu penting banget. Harus ya mungkin. Nama panggung lah ya. Nama panggung. Bisa penyanyi dangdut pun punya nama panggung juga iya, gitu. Betul. Setuju sih. Kayak gitu. Nah, di pelaku beatbox kan ada nggak apa ya julukannya? Maksudnya gini, kalau di rap itu ada rapper. Ya, benar. Kalau di graffiti ada bomber. Benar. Terus kalau di b-boy sendiri ada kalau di breakdance sendiri ada b-boy. Nah, kalau di beatbox apa namanya? Apa boxer atau celana kali ya boxer. Celana kali boxer. Ya beatboxer sih. Beatboxer karena mungkin bukan beatboxman juga atau mungkin apa lebih, tapi jatuhnya memang kayak petinju ya. Iya. Dia nggak petinju karena ada beatnya sih di depan. Beatboxer. Jadi karena ada tambahin ER itu aja sih. Sebenarnya beatbox tambah ER. Tapi sebetulnya itu beda-beda orang sih ya. Kadang-kadang orang nyebutnya ya cuma bisa beatbox tuh, anak beatbox tuh kayak gitu. Itu orang Indonesia sih. Cuman kalau orang luar tuh beatboxer. Pasti beatboxer. Mungkin kalau kamu Agung gitu aja mungkin ya. Benar. Kalau di panggung mungkin nggak lengkap beatboxer Agung gitu. Nggak sampai ke sana sih. Nggak sampai ke sana ya. Kecuali kalau b-boy itu lebih apa sih ya? Mungkin lebih keren untuk aku sih. B-boy tulus b-boy apa itu mungkin lebih ngena gitu lah karena memang itu singkatan lah gitu ya. Teman kalau menurut aku beatboxer apa kalau mungkin EKE-nya sih lebih kayaknya sih EKE-nya lebih yang disebutin siapa atau siapa gitu. Jadi fokus ke Agung gitu ya. Oke. Jadi namanya tuh beatboxer ya kalau di beatbox. Benar. Pelakunya sih namanya beatboxer. Gitu. Nah, terus event juga selama pandemi ini hampir nggak ada ya, Gung. Ngikutin nggak sih event? Maksudnya di luar kota atau di Jember sendiri? Sempet ada. Mungkin cuman ya tau lah pandemi kayak apa gitu ya. Kita nggak boleh ngadain yang sekiranya hal-hal yang berkerumun gitu gimana. Tapi mungkin eventnya online. Online gitu loh. Karena kita beatbox itu kan satu karena cuma butuh suara kali ya. Betul. Butuh suara nggak kayak yang lainnya gitu loh. Visual harus ada memang orang lihat nih, harus orang gerak nih gitu. Kalau b-boy kan harus gerak. Nggak mungkin dong mereka b-boy mau gerakin tangannya gini kan nggak mungkin gitu loh. Atau mungkin graffiti cuman mau gambar di kertas juga nggak mungkin gitu loh. Kalau mereka harus punya tempat juga, mereka memang harus ngeliatin. Ya mungkin bisa, cuman vibe-nya mungkin nggak dapat mungkin ya. Jadi kalau kita sih sempat banyak sih kalau di luar negeri itu sempat tetap ada kompetisi, tetap ada, tapi online. Sistemnya online, sistemnya online gitu. Tetap memanfaatkan digital ya. Masih lah harusnya iya. Karena memang tapi mungkin vibe-nya bisa berkurang sih. Kalau kita kan ketemu vibe-nya ketemu langsung kan
panasnya, sorak-soraknya, terus ketemu langsung di depan, hadap-hadapan, itu mungkin bisa mengurangin itu sih. Rasanya nggak kayak kita, kan lebih ke mocking lah. Orang itu kayak mau ngejelekan atau mungkin mau menjembelikan kita, kan itu lebih kerasa ya, lebih meskipun tujuannya itu hanya untuk pertandingan, hanya untuk sesuatu yang bisa dibilang kita tuh lagi adu skill nih, betul, bukan yang mau cocok-cocosan gitu kan ya. Itu nggak kerasa sih. Nggak kerasa. Iya. Kalau ke digital ya. Digital ya, benar-benar kayak orang gimana ya, kayak orang webinar sih jatuhnya. Jadi iya beneran. Jadi kayak aku ngeliat tuh mereka kan sempet ada juri nih, ada beatboxer juga, ada pemain-pemain juga tuh, ada yang nonton juga gitu loh. Mereka yang nonton nggak mungkin bilang ya nggak bisa. Mereka kayak sick atau mungkin wow kayak gitu dong, itu pun ditulis gitu loh, itu pun ditulis. Jadi vibe-nya jauh banget, maksudnya berkurang jauh banget. Jadi akhirnya banyak degradasi dari orang-orang itu sendiri. Jadi orang tuh berkurang karena akhirnya lebih cari yang lainnya, nyari hobi lainnya apa gimana kayak gitu sih. Oh gitu. Itu sedihnya sih itu. Sedihnya sih itu. Oke. Jadi pandemi ini merubah semuanya. Kehidupan manusia sih dirubah. Aku setuju kalau kamu bilang kayak webinar sih. Karena kan tatapan ya. Iya benar. Kayak orang sidang juga iya, kan. Itu benar banget ya. Iya benar. Itu sih nggak mungkin beatbox di depan kamera gini-gini kan, kayak orang gila juga gitu loh. Betul. Kecuali kalau temen depanan gini kita lebih dapat vibe-nya. Itu sih mungkin yang bikin beatbox seru ya. Beatbox kan keren kalau lagi memang tatapan. Kalau kita dalam kayak gitu bener-bener kayak webinar, bro. Setuju. Bener-bener lucu banget. Aku ngeliat ini, geje banget dah gini kan bilang ini, itu aja sih. Kalau orang yang ngikutin mereka memang bener-bener kayak di luar negeri gitu. Organisasi yang paling gede gitu ya. Kalau di luar negeri kan Swiss Beatbox. Gitu. Salah satunya ya. Salah satunya. Mereka tuh yang dokumentasi sih. Gitu. Lebih ke mereka tuh yang fokus. Jadi gitu. Teman-teman Swiss Beatbox ya bukan asalnya dari beatbox dari Swiss tuh bukan. Cuman mereka tuh ada organisasi di mana mereka tuh lebih fokus ke orang-orang beatbox. Jadi mereka tuh dokumentasiin, mereka itu yang nyebarluaskan beatboxer yang mungkin skillnya kecil tapi skillnya bagus tapi mereka nggak kelihat sama media gitu. Betul. Ya mereka tuh datang. Ada dulu dari udah mulai tahun 2009-2010 tuh mereka udah jalan. Sedangkan Indonesia kan baru berapa tahun setelah itu. Baru beberapa tahun ya. Itu sih. Seru banget ini ngomongin beatbox. Jadi banyak sedihnya juga selama pandemi ini. Pasti. Banyak sedihnya. Bener. Nah, karena kan beatbox ini kan juga butuh latihan kan, Gong. Awalnya kan kamu nggak. Kalau aku beatbox cuma ya, paling gampang sih gitu ya. Paling gampang kan. Terus dasar latihannya ini gimana sih, Gong? Kalau kamu mengawali beatbox itu. Beatbox ya. Dasarnya. Dulu sih lihatnya dari YouTube. Pasti. Di sini dari YouTube ya. Karena satu kita tuh nggak ada yang ngajarin. Itu sih. Makanya kenapa JBX itu ada, Jember Beatbox itu Jember ada. Jember Beatbox tuh. Karena aku punya komunitas tuh namanya Jember Beatbox. Beatbox meskipun sampai sekarang pun masih ada ya. Itu sebelumnya nggak ada, bro. Nggak ada yang mau datengin yang namanya beatbox di kota Jember tuh nggak ada. Di kota-kota yang lainnya pun masih benar-benar kecil. Ada pun di Jakarta. Ya tau lah orang metropolitan kayak apa gitu ya. Ada informasi yang kayak gitu, mesti mereka lebih cepat gitu ya. Tapi kalau di Jember, di sekitar kayak di Lumajang, Situbondo, Bondowoso itu pun kita terbilang masih lamban karena memang asing banget. Itu apaan sih? Juga beatbox baru-baru ini kan, baru-baru tahun 2000 berapa itu udah launching, meskipun beatbox itu udah tahun 90-an itu udah ada. 80-an tuh udah ada setahu. Cuman memang karena yang memulai kan dari kulit hitam tuh. Jadi dari taulah hip hop dari mana gitu ya, mereka sendiri. Tapi kalau di Indonesia sendiri baru tahun 2008 2010 itu baru-barunya di Indonesia, benar. Dan itu kesulitan banget. Benar-benar kesulitan banget. Kita hanya ketemu
sama temen yang bisa. Dulu tuh aku sering posting tuh di Facebook, siapa yang bisa beatbox gitu. Teman-temanku siapa gimana, akhirnya kan ada tuh kadang-kadang kita ketemu sama teman siapa, itu zaman-zaman SMA tuh kan. SMA siapa itu kan akhirnya tahu, ini lo temanku bisa main nih. Ini bisa main nih. Akhirnya kita buat komunitas itu sih. Nah, teman gitu. JBX itu ya. Akhirnya teman JBX nah, belajarnya itu gimana, Gung? Kamu basicnya dari YouTube itu gimana? Awalnya tuh bener-bener sulit banget. Apalagi kayak B, kan dasar tuh BTK. Bass, hi-hat, sama case snare. Jadi kalau yang di drum itu sih, di drum itu paling basic yang itu yang bass, yang itu yang hi-hat, yang itu case snare. Oh, itu basicnya ya? Itu basic banget. Jadi beatbox bisa dibilang beatboxer, ya itu sih. Harus bisa itu. Bisa nggak, kalau misalnya cuma gitu doang ya belum bisa dibilang beatboxer sih, karena memang kalau kita nggak bisa tahu, ya sama kayak kita naik sepeda motor nih. Kalau kita cuma tahu motor bisa jalan pakai bensin gitu, apa itu disebut rider kan gitu? Ya enggak juga kan, betul, gitu. Betul, harus tahu gimana caranya ini. Harus punya sih. Benar-benar kayak gitu. Jadi, ya sama sih. BTK itu ya. Benar. Selain itu ada nggak, Gung? Tahapnya? Setelah itu bisa kita tuh belajar namanya itu pattern. Atau pola. Bahasa Indonesia pola, tapi kita kerennya itu pattern. Nah, pattern itu sendiri digunakan untuk biar kita tuh tahu main itu apa ya, bukan main sih ya. Beatbox itu nggak cuman sekedar membunyikan mulut, tapi ada ritmenya. Sama kayak musik. Ada do re mi fa sol la si do-nya. Cuman kalau di beatbox itu nggak serumit musik lah ya. Do re mi fa sol la si do itu nggak sampai ke sana juga. Berarti ada berapa not itu? Nggak ada sih. Nggak ada not-notan juga. Iya, kan tiap orang tuh beda-beda. Kadang-kadang contohnya kayak BTK ya. B itu tiap orang tuh beda-beda, Bro. Ada yang cuma gitu tuh ada cuma itu tuh ada. Itu kecil banget. Ada yang sampai gitu, ada yang bisa sampai benar-benar keras banget tuh ada. Jadi itu mungkin masalah power sih. Jadi itu kadang-kadang yang aku temuin di para pemula tuh masalah power. Power itu berarti dari pita suaranya sendiri? Enggak juga. Enggak, ya pagi. Itu power didapetin itu biasanya dari rutinitas. Dari rutinnya kita. Jadi kayak orang naik sepeda motor, kalau kita naik, kalau belajar terus kan lama-lama bisa nge-trail, bisa apa kayak gitu. Kalau power itu sendiri biasanya dari rutinitas, Bro. Kalau awal-awal bisa cuma kayak gitu-gitu tuh awal-awal banget. Ada yang cuma ya gitu-gitu. Itu ya udah bilang beatboxer sih. Cuman kita ngeliat kayak ini bagus nggak? Kayak gitu. Nah itu dibilang bagus apa enggak itu memang tiap orang berbeda. Tapi bisa dibilang ini bagus itu kalau kita itu power. Satu dari power itu paling penting. Itu faktor X-nya sih. Kalau dari tahapannya dari BTK, habis itu bisa pattern. Kalau udah pattern itu ada namanya sound effects. Nah, sound effects ini tambahan. Jadi banyak banget yang kadang-kadang orang itu ini suara apa sih? Kok bisa kayak ada tuh yang terkenal tuh bisa bikin suara gitar atau mungkin suara suling, suara hewan. Bisa banyak itu yang ada yang burung atau apa itu, atau mungkin suara kereta, suara air, suara apa itu ya itu tadi. Tiap orang sih ada kalian masing-masing, Bro. Jadi tergantung dia mau menawarkan apa sih ke penonton atau mungkin entertainment itu mau gimana, butuhnya kayak gitu. Butuhnya kayak gimana gitu loh. Karena sound effect itu bisa dibilang tambahan atau mungkin unik dari tiap beatboxer. Itu sering banget. Jadi ada beberapa beatboxer yang memang bisanya itu sound effect hanya bisa dilakuin oleh orang itu. Ya ada. Itu unik banget. Jadi itu yang menurut aku akhirnya jadi kenapa sih kok aku milih beatboxer kayak gitu-gitu tuh, karena tiap orang tuh unik. Bener-bener unik gitu. Tiap orang itu membuat karakternya masing-masing. Benar-benar itu yang pengen aku omongin sih. Jadi punya karakter. Mereka tuh punya karakter. Jadi di beatboxer itu sendiri itu malah berlomba-lomba untuk nyari karakter itu. Nah, gitu. Jadi ada berapa contohnya nih. Ada berapa nih orang-orang yang paling terkenal di dunia beatbox di dunia. Ada Alem,
Salah satunya itu ada namanya Alem. Dia itu bisa dibilang pelopornya beatboxer yang speed. Jadi cepet kayak gitu. Itu bener-bener kalau orang biasa sih aneh. Cuman kalau buat beatboxer tuh keren banget karena kan apa yang menurut kita tuh cepet ya kayak rapper lah ya. Usah ngomong cepet tuh kita kan wah gitu ya. Sama seperti itu sih. Sama seperti itu. Kayak gitu-gitu. Jadi tingkatan-tingkatan itu sendiri bukan sesuatu yang bisa dibilang tuh paten di beatbox. Nggak ada SOP-nya ya? Nggak ada. Nggak ada sih ya. Sebisa mungkin buat karaktermu seunik. Iya, karena menurut aku beatbox tuh limitless. Kita nggak bisa ngelihat beatbox itu harus kalau gini salah, kalau gini bener, itu nggak ada. Kalau menurut kamu itu sudah bagus atau mungkin itu sudah bagus, ya itu mungkin ya itu adanya gitu loh. Jadi itu yang bikin aku, orang itu kan banyak sih ya, apalagi yang baru belajar, kok nggak bisa efek ini sih, kok nggak bisa efek itu sih gitu. Kadang-kadang itu yang bikin mereka tuh malah down. Sering gitu bro. Iya. Karena dia belajarnya nggak di situ. Iya, bener-bener. Nggak yang diminta orang lain. Iya. Jadi mereka tuh kepengin bisa kayak itu, bisa kayak ini ya gitu. Karena mereka mau belajar kayak gimana pun ya, beatbox itu limitless. Kalau mau belajar B kayak apa bentuknya, selama itu bunyinya sama, ya itu sih. Kadang-kadang karena itu susahnya. Kalau kita ngajarin orang, itu beatbox tuh paling susah kalau ngajarin orang. Mau dibawa kemana ini orangnya? Mau ngapain? Iya, mau ngapain? Ini mulut nggak bisa dipinjemin gitu loh. Iya. Iya beneran. Mulut nggak bisa dipinjemin. Tapi kalau yang lainnya, kalau lu mau nge-rapper, lu bisa lu bisa ngasih liriknya lah. Lu bisa kasih contoh mainnya lah apa gimana gitu loh. Kalau beatbox tuh susah bro. Susah ya. Karena kalau ada orang yang aku pernah ketemu tuh, satu orang tuh dulu member juga, itu pernah main bass itu dari pinggir. Kan normalnya beatbox itu dari bibir. Iya. Itu dari bibir. Jadi itu enggak, dia tuh dari kayak gitu-gitu. Itu ya menurut aku aneh banget. Tapi menurut dia itu kayak gitu, itu memang oke aja gitu. Tapi memang kelamaan gini loh. Itu sih menurut aku. Jadi itu yang bikin kenapa menurut aku beatbox itu limitless itu di sana. Itu jadi di mana tingkatannya mau belajar apa dulu itu memang nggak masalah. Cuman buat kita sendiri, karena aku ada generasi baru gitu loh, kita mau ngajarin sesama temen di komunitas, itu aku lebih condong untuk ngajarin step by stepnya dari BTK dulu, kembali lagi ke situ. Dari dasarnya dulu, basicnya dulu kayak apa, soalnya bisa efek, baru nanti belajar pattern atau gimana. Itu tiap orang tuh beda-beda sih, nggak tiap orang harus BTK dulu, pattern dulu, terus harus efek dulu, itu enggak. Kalau dia memang mau efek ya ayo nggak apa-apa, belajar aja gitu loh. Itu aja sih yang bikin aku bilang beatbox ini limitless. Jadi aku ngambil kesimpulan bahwa beatbox itu limitless dan do it yourself. Iya, nggak ada yang harus lu harus gini bro, gitu loh. Kayak itu sih kadang-kadang sih orang-orang gitu nuntut ya. Nuntut. Kadang-kadang orang tuh nuntut, lu kok nggak gini sih? Lu kok nggak gitu sih itu. Kadang-kadang orang itu, makanya kenapa kalau aku sering tiap ngajarin teman-teman aku di dalam komunitas, jangan pernah dengerin orang lain. Itu aja sih. Setuju. Kalau lu mau main cuma BTK doang, cuma mau berapa jam mau kayak gitu doang, ya udah itu bisanya itu. Jangan terpaku sama kok jelek sih, kok gitu sih gitu loh. Karena itu yang bikin kadang-kadang banyak banget. Jadi yang bikin orang ngerasa kayak aku kok belajar ini kok susah ya. Kadang-kadang kayak gitu. Itu sering banget kayak gitu. Sering banget. Jadi beatbox itu ya jadi apa menurut kamu sendiri, apa ya, jadi diri kamu sendiri gitu ya. Iya, harus gitu sih, apapun. Nggak harus beatbox sih. Nggak harus beatbox benar. Apapun itu, meskipun itu udah bilang udah passion, ya harus jadi diri sendiri sih. Nggak harus ngelihat orang lain apa gimana, benar gitu. Nah, ini beatbox ini kan dia kan juga ngeluarin suara kan, suara-suara. Nah, apakah beatbox ini menurut pendapatmu Gong itu suatu bentuk musik? Menurut aku sih pastilah musik.
bilang kadang-kadang kan definisi musik itu banyak banget. Tiap berapa orang dari narasumber apa itu musik itu banyak banget. Tapi menurut aku ya salah satu musik. Satu musik ya. Dan merupakan alat musik. Kalau akapela kan dia juga main mulut juga kan? Iya benar. Kan? Itu kan kalau dari gabungan dari orang apa akapela kan biasanya bareng-bareng ya kayak paduan suara kan? Ya, gitu. Betul. Benar. Berarti bisa dibilang kayak gitu ya. Beatbox juga musik ya. Bisa. Tapi definisi ke beatboxnya mungkin lebih ke ritmenya, ke iramanya. Lebih ke itu. Jadi awal mula kenapa ada yang namanya beatbox itu kan sebetulnya dulu tuh alat, bro. Awalnya tuh dulu alat. Dia tuh beatbox itu dulu tuh bentuknya alat. Tapi lama kelamaan orang itu mungkin zaman dulu ya. Ini aku kayak flashback gitu lah. Zaman dulu kenapa sih kok namanya beatbox itu? Itu dulu tuh bentuknya alat. Nah, maka dulu kan zamannya orang kulit hitam itu dulu mereka tuh nggak punya budget banyak, tahulah rasisme di luar kayak apa, mereka nggak bisa beli alat musik yang bagus banget bagaimana, dan mereka tuh punya beatbox itu, punya beatbox itu si alat itu. Nah kenapa sih, dan akhirnya nggak semua orang kan punya alat waktu di zaman dahulu tuh tahun 70, 60, 50 itu. Dan mereka tuh orang kulit hitam itu nyiptain musik dengan mulut mereka sendiri. Ada sih kalau nggak salah pernah denger di YouTube tuh ada. Cuma aku lupa namanya apa. Entah itu namanya history beatbox atau gimana lupa aku. Aku pernah tahu itu mereka bener-bener dia sih cuma gitu doang. Beda kayak sekarang lah ya udah wah gimana efeknya aneh-aneh gila gitu ya. Gila banget gitu loh. Cuman kalau dulu ya kayak gitu-gitu doang. Karena apa? Mereka tuh ngiringin dance, ngiringin rapper. Jadi mereka itu nggak punya. Setuju. Dulu tuh nggak ada disc jockey, bro. Mereka tuh nggak punya uang untuk beli disc jockey itu. Itu mahal banget. Disc jockey itu maksudnya DJ. DJ itu nggak mahal banget lah di zaman kayak gitu. Waktu itu. Meskipun itu piringan hitam lah ya, itu mahal banget ya. Itu mereka tuh punya pencetusan untuk bikin dari mulut. Awal mula tuh kayak gitu loh. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Berkembang sampai sekarang. Mungkin bisa dibilang musik ya nantinya ya. Bisa mengiringi mungkin ya, iya. mengiring musik ya salah satu. Tapi dibilang alat musik itu pun bisa juga. Alat musik? Bisa. Sorry, alat kan suatu benda kan. Ada bentuknya. Ya kalau gitar ada kan bentuknya gitar, ya benar. Suling. Benar. Ini alat berarti. Ini mulut kan alat. Alat ya. Kan maksudnya menurut aku sih ya, alat itu kan kayak dia itu sumber suara kayak gitu loh. Meskipun kita ini cangkir dikentingin jadi alat musik, bro. Iya. Jadi kan dia alat dong. Setuju. Benar kan? Setuju, ya. Menurut gue tuh tetap alat musik lah. Alat musik. Meskipun itu bagian dalam tubuh kita lah ya, salah satu tubuh kita. Meskipun kita bilang itu bukan alat musik ya bisa aja sih gitu. Tapi cuman menurut aku itu alat musik juga. Menurut pendapatmu sendiri ya? Alat musik gitu. Oke, tunjukin dong Gung sekarang skill lah. Beatbox. Iya. Yang santai-santai aja lah ya. Santai aja. Harus gini nggak Gung? Harus gini nggak? Enggak sih. Kadang kan pernah ngeliat ya? Ya, kadang-kadang biar tahu sih orang tuh maksudnya itu bukan karena muncrat, bro. Ya memang karena muncrat sih ya. Takutnya. Cuman kalau beatboxer udah pro itu nggak akan muncrat loh. Serius? Gak bisa muncrat beneran? Iya, tapi cuman kalau di mic ya bau sih mungkin. Iya, tetap ya namanya aja kena air liur lah namanya. Okay. Siapa sih sekarang kalau nggak kayak gitu nggak ngeluarin kayak gitu, air liur. Cuman orang harus gini nih, nggak harus. Tergantung itu tadi kataku yang power itu. Cuman kalau kita udah spesialnya ya bukan ngomong sombong ya. Ini powernya aku udah lumayan gede gitu, nggak kayak teman-teman yang lainnya yang harus gitu-gitu. Itu akhirnya dibantu ini. Bantu ini karena untuk memampatkan udara gitu, bro. Oke. Tugasnya sih itu. Oke. Jadi biar dia itu mampat dan kan bentuknya kayak corong tuh, kayak toa gitu. Nah, itu sih. Fungsinya tuh itu biar logikanya tuh kayak gitu-gitu. Jadi biar orang tuh lihat apa ya? Suara tuh lebih mantul. Mantul. Kalau ini kan
agak susah tuh karena ruangannya bebas, apalagi di luar. Di luar lah lebih nggak kerasa. Karena di ruangannya lebih bisa mantul banget, kerasa banget. Oke, jadi udah ready? Ready to beatbox? Oke. Oke, nyoba ya. Majuan, Gung. Oke.